apa namanya, punya lumayan banyak tanggungan karena kemarin memang agak terlambat gitu ya. Kalau dari ini kita ke berapa sekarang ya? Kuliah yang ke berapa? Keempat, Keempat Pak. ya? Atau ke lima? Empat ya Mas Ian ya? Masih Ya, punya Pak. ini. Oke, besok kita kuliah lagi ya. Anu ya, 9 supaya bisa nambah. Terus nanti apa namanya? Minggu depan juga ada lagi ya. 2 kali, berarti berapa? Terus nanti mungkin ada kuis. Dan terakhir nanti ada presentasi barangkali ya. Saya rencanakan begitu. Jadi ini tadi kenapa ya kok kita mundur jam 11 ya? Saya lupa kemarin Mbak Karmen bilang kenapa Mbak? Ada kuliah tuh? Yang S63 ada kuliah, Pak, katanya. Oh, S63 ada kuliah ya. Oke, baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin terakhir materinya adalah tentang project organization ya. Cuman belum selesai semua ya. Hingga ini mau saya lanjutkan lagi. Kemarin di ini ya, organisasi ini ya. Ini belum selesai semua ya kemarin ya, Mbak ya. Iya, Pak. Ada yang salah Halo? juga atau gimana gitu, Pak, kalau nggak salah. Ya, oke. Oke. Nah, ini yang coba saya sampaikan ya. Jadi saya review dulu sebentar. Organisasi itu tipe-tipenya ya. Ada yang fungsional ya. Jadi ini organisasi secara umum ya. Jadi fungsional, kemudian produk dan area, atau istilahnya adalah projectize, kemudian organisasi matrix ya. Nah, yang fungsional itu ciri-cirinya ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Prinsipnya adalah berdasarkan fungsinya ya, di mana dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Kemudian di situ ciri utamanya sistem komando tunggal hanya memiliki satu atasan ya. Kemudian harus informasinya bersifat vertikal gitu ya. Untuk yang ke arah samping itu diatur dengan prosedur kerja dan kebijakan gitu ya. Kemudian yang menjadi problem adalah pekerjaan yang dilaksanakan oh ya ini pekerjaan dilaksanakan dalam departemen yang telah ditetapkan ya, sehingga tidak sampai terjadi overlapping. Itu yang sifatnya fungsional ya. Kemudian kesulitannya ya, di sini ada kesulitan-kesulitan ya. Kecenderungannya berorientasi pada outcome masing-masing bidang ya, tidak melihat tujuan organisasi secara keseluruhan gitu ya. Kemudian makin besar organisasi ya makin panjang prosedur pengambilan keputusannya. Ya, kemudian di situ sulit mengkoordinasi dan mengintegrasikan pekerjaan yang multidisiplin dan melibatkan pihak luar organisasi. Samping itu secara horizontal karena tadi dibatasi ya komunikasinya, maka agak sulit ya kita berkomunikasi secara horizontal. Nah, itu adalah fungsional. Jadi kalau kita lihat maka di sini khusus untuk yang departemen keuangan gitu ya, atau bidang keuangan. Ya administrasi yang ngurusi administrasi saja. Nah, untuk yang produk dan area, ya, untuk perusahaan besar dengan berbagai macam produk yang didasarkan atas orientasi produk. Variasi produk sangat besar sehingga sulit ditangani dengan
model organisasi fungsional gitu ya. Biasanya dibentuk divisi dengan kewenangan tersendiri atau otonom. Di dalam masing-masing divisi terdapat subdivisi yang pembagiannya didasarkan fungsi. Nah, baru fungsinya ini di bawah divisi tadi. Model komunikasi juga bersifat vertikal sebagaimana pada organisasi fungsional. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi didasarkan dari produknya. Kalau yang tadi itu karena tidak terlalu besar, maka ya di dalam apa namanya perusahaan itu langsung dibagi menjadi departemen-departemen begini, baru kemudian sub departemennya. Tapi kalau ini berdasarkan basis produknya. Karena apa? Karena ini tadi skopnya terlalu besar. Kalau semua ditangani di dalam satu jenis departemen ya, tanpa dibagi-bagi berdasarkan produknya. Nah, yang ketiga itu organisasi matriks, yaitu untuk mengakomodasi pekerjaan yang bersifat proyek-proyek dengan jumlah yang banyak. Ya. Nah, ini dipraktekkan pada industri dirgantara Amerika Serikat. Ya, ketika ada pesanan pesawat terbang dalam jumlah besar. Ya. Adanya di sini ada wakil tunggal pemerintah Amerika pada proyek-proyek yang bertanggung jawab atas kemajuan prestasi proyek, gitu ya. Nah, modelnya adalah dengan membentuk manajer proyek atau PIMPRO yang bertanggung jawab dengan manajer fungsional yang sudah ada. Ya. Pengaturan ini kemudian berkembang menjadi struktur formal yang dikenal sebagai organisasi matriks. Jadi awalnya itu dari ini tadi ya, industri pesawat terbang. Ya, karena ada kebutuhan untuk menempatkan wakil pemerintah pada proyek-proyek tersebut. Ya. Harapannya dengan ini bisa lebih fokus gitu ya. Nah, di samping ada jalur komunikasi vertikal, itu juga ada jalur komunikasi formal secara horizontal gitu ya. Nanti kita bisa lihat bentuknya. Nah, tanggung jawab ke masing-masing arah ini sama besar, ke atas maupun ke samping. Ya. Kemudian efisien, ya keuntungannya dia efisien dalam penggunaan sumber daya. Karena bisa dipakai sebagai aset bersama, ya. Ya, karena tidak hanya ngurusi urusan yang berada di bawah fungsinya masing-masing, gitu ya. Nah, fokus proyek dari organisasi ini cukup kuat karena manajer proyek bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan unit-unit yang berbeda. Tapi kelemahannya adalah rentan terjadi konflik, gitu ya. Nah, ini contoh bentuk organisasi matriks ya. Jadi di situ ada departemen A, B, C, D gitu ya. Nah, masing-masing ini punya produk A, B, C, dan kalau Anda lihat di sini departemen A selain ngurusi produk A, juga produk B, juga produk C gitu ya. Kalau yang model yang tadi berdasarkan produknya kemudian dipecah-pecah. Jadi setiap produk punya departemen ini gitu ya. Akibatnya tidak terlalu efisien. Ya, jadi masing-masing punya sendiri-sendiri. Tapi kalau di sini bisa dipakai secara apa? Secara bersama-sama gitu ya. Baik produk A, produk B maupun produk C itu bisa menggunakannya bersama-sama. Ya. Nah, itu organisasi secara umum ya yang tadi itu. Nah, bagaimana dengan organisasi proyek gitu ya? Nah, organisasi proyek itu merupakan sekelompok orang dengan berbagai latar belakang ilmu yang terorganisir dan terkoordinir dalam wadah tertentu untuk melaksanakan tugas, ya, mengelola proyek dengan cara tertentu juga untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai keuntungan bagi perusahaan dan kepuasan pelanggan ya sebagai pengguna jasa. Bentar ya, ini tadi absennya belum ya. Saya ini kan absennya aja dulu sekalian biar enggak lupa nanti ya.
Bentar ya. Oke, bisa dilihat ya kodenya. Mungkin bisa send dulu supaya nggak lupa. Oke, baik kita lanjutkan lagi kalau gitu. Oke, bisa dilihat ya. Iya, Pak. Nah, jadi organisasi proyek itu merupakan sekelompok orang ya, jadi gabungan ya, dari beberapa orang dengan berbagai latar belakang ilmu yang terorganisir ya. Nah, kemudian eh, terkoordinir dalam wadah tertentu yang melaksanakan tugas dengan cara tertentu juga untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai keuntungan dan kepuasan ini tadi ya, keuntungan perusahaan dan kepuasan bagi pengguna jasa. Nah, faktor yang mempengaruhi organisasi proyek itu besar kecilnya volume dan ruang lingkup pekerjaan. Artinya semakin banyak orang yang, semakin besar lingkupnya atau volume pekerjaan yang dibutuhkan,
maka organisasinya juga akan semakin besar. Ya, demikian pula dengan tingkat kompleksitas ya atau keruwetan ya, urusannya banyak ya. Ya, butuh bidang A, bidang C dan sebagainya. Maka tentu organisasinya juga akan semakin besar. Dan waktu dan biaya yang tersedia ya. Ini saya kira cukup jelas gitu ya kalau apa yang dikelola semakin banyak ya biasanya biayanya akan juga besar dan waktunya juga akan lebih lama gitu ya. Nah, juga di situ penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi mungkin bisa membantu kita untuk mempersimpel atau menyederhanakan gitu ya. Dan lokasinya juga perlu apa tidaknya untuk melakukan integrasi ya. Nah, jenis-jenis organisasi proyek itu sebenarnya merupakan modifikasi dari ketiga organisasi yang sudah ada ya. Apa saja itu? Ya, yang tadi yang fungsional ya, kemudian organisasi proyek murni ya, atau istilahnya project ties, yang ketiga adalah matriks ya. Ya. Ya, organisasi proyek fungsional itu seperti apa? Ya, hampir sama dengan yang tipe fungsional yang tadi ya, di dalam tipe organisasi secara umum gitu ya. Bahwa proyek itu diserahkan dan menjadi bagian tambahan dari kegiatan fungsional ya. Dan itu dipimpin oleh manajer lini yang sudah ada. Jadi kita nggak menambahkan struktur yang lain, tapi mencantolkan istilahnya ya dari struktur yang sudah ada. Nah, semua kegiatan proyek mengikuti jalur fungsional. Ya. Kemudian dengan demikian, di samping tugasnya sebagai manajer teknik, ya orang yang ditugasi itu juga harus bertanggung jawab pada kegiatan proyek gitu ya. Karena proyek tadi dititipkan pada satu bidang teknik gitu ya. Tertentu gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Tidak ada arus komunikasi secara horizontal dan tidak ada penanggung jawab tunggal sehingga proyek kurang mendapat prioritas. Bagaimana bentuknya? Seperti ini ya. Anda lihat. Jadi yang di atas itu direktur, kemudian itu ada apa? Ada departemen A, B, C, D gitu ya. Di masing-masing departemen itu memiliki sub departemen. Di sini misalnya pemeliharaan, di sini teknik. Nah, kemudian di sini design, engineering, expansion, development. Nah, ini berada di sini, ya, dicantolkan di salah satu ini yang engineering. Jadi ini urusannya sifatnya apa namanya tidak berdiri sendiri gitu ya. Tapi dari fungsi yang sudah ada. Jadi dimasukkan ke sini. Dia harus melakukan ini. Nah, proyek berstatus mandiri artinya sejajar dengan divisi yang kedua itu ya. Organisasi proyek murni itu ini beda dengan yang itu tadi yang fungsional, dia dicantolkan di situ. Tapi kalau yang ini ya ini adalah entitas yang berdiri sendiri gitu ya. Artinya mandiri dari departemen yang lain. Ya. Kemudian cirinya ini Pimpronya berfungsi sebagai manajer lini, kemudian memiliki wewenang penuh atas pengelolaan proyek. Ya. Jadi dia diberikan kebebasan. Kemudian tenaga pelaksana itu dipindahkan dalam organisasi proyek dan khusus melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab. Ya, jadi hanya pekerjaan di situ saja gitu ya. Di proyeknya itu. Kemudian di situ Pimpro memiliki wewenang penuh ya atas pengelolaan proyek.
karena dia posisinya cukup kuat tadi. Kemudian tenaga pelaksana itu dipindahkan ke dalam organisasi proyek dan khusus melaksanakan sesuai tanggung jawabnya. Dan di sini hanya memerlukan sedikit dukungan dari unit fungsional. Kelemahannya apa? Dari sudut pandang perusahaan keseluruhan kurang efisien. Ya. Kenapa? Karena satu proyek ada khusus yang menangani proyek itu saja. Nah, itu kurang efisien. Nah, kemudian secara struktur itu bisa kita lihat seperti ini ya. Bedanya kalau yang tadi fungsional ya. Jadi dicantolkan di salah satu ini. Nah, kalau yang ini Anda lihat bahwa Pimpro ini adalah entitas tersendiri di sini yang kedudukannya sejajar ya dengan departemen-departemen yang lain. Karena apa? Karena dia sifatnya otonom, ya otonom. Ya, jadi Pimpro bertanggung jawab penuh pada pengelolaan proyek. Jadi Pimpro hanya ngurusi ini, tidak digabung dengan urusan-urusan yang lain. Kelebihannya ya dia menjadi lebih fokus ya. Bahkan di dalam strukturnya proyek sendiri dia memiliki divisi subdivisi-divisi. Ada administrasi, construction, logistik, ya, arsitektur, engineering. Ya, jadi Anda lihat di sini dia punya struktur tersendiri. Ya. Nah, sedangkan organisasi proyek matriks, ya. Jadi ini ada organisasi proyek murni, ini tadi, ada organisasi proyek matriks, ya. Jadi yang murni itu berarti satu proyek diurusi satu Pimpro tadi, ya. Dia memang kuat, ya fokusnya, tapi ya nggak efisien ya, karena setiap proyek diurusi oleh orang-orang sendiri, nggak bisa mengerjakan proyek yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah organisasi proyek matriks ya. Itu dimaksudkan untuk mengambil segi positif struktur fungsional yang murni dari sudut pandang perusahaan secara menyeluruh gitu ya. Jadi yang bagus dari fungsional tadi diambil, ya, tapi itu juga murni dan dari sudut pandang perusahaan secara menyeluruh. Gitu. Masing-masing komponen dalam organisasi proyek matriks atau UPM secara administratif masih terkait dengan departemen fungsionalnya ya, secara administrasi ya, dan terikat ke Pimpro mengenai penanganan proyek. Ya. Jadi mereka bertanggung jawab secara administrasi ke atasan ininya, tapi juga ke Pimpro gitu ya, karena ini digunakan bareng-bareng tadi. Para spesialis tetap bernaung di bawah departemennya sambil melayani proyek. Gitu. Jadi ini multifungsi gitu ya. Jadi selain ngurusi proyek, dia juga ngurusi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tidak hanya satu proyek aja gitu ya. Kemudian kelemahannya ini paling kompleks gitu ya. Strukturnya ya. Tapi ini akan bisa lebih optimal karena sharing resource tadi atau berbagi sumber daya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat maka di sini ada project ABCD gitu misalnya. Ini departemennya gitu ya. Nah, maka ini dihubungkan dengan ini. Jadi project A juga diurusi A ini, project B juga, project C juga, dan project D juga gitu ya. Jadi semua, karena ini ada project coordinator, ini projectnya ya 1, 2, 3 dan sebagainya. Bisa dipahami ya sampai sini ya kira-kira perbedaan di antara ketiga jenis organisasi proyek ya. Paham ya sampai sini ya? Ya.
Nanti kenapa? Iya, Kenapa, ya, Pak? Pak. Iya, paham, Pak. Oke. Oke. Waduh, ini habis. Nah, berikutnya yang tipe matriks tadi itu masih dibagi-bagi lagi ternyata. Ya. Jadi bukan selesai sampai di situ, ya. Jadi masih ingat ya? Organisasinya tadi apa aja? Masih ingat tipenya? Yang 3 tadi? Fungsional, Organisasi. matriks, Hah? fungsional, terus matriks, Sama Matriks, murni. sama project. Ya. Nah, ini yang ketiga, yang matriks ya. Yang projectize tadi ya sudah seperti itu ya. Khusus nangani project. Nah, yang matriks ini ada 3. Ada yang weak matrix atau lemah, kemudian balance seimbang, kemudian strong matrix. Ya. Apa masing-masing? Yang weak ini manajer fungsionalnya itu bertanggung jawab mengelola segmen proyek mereka. Ya. Jadi manajer fungsionalnya itu lebih dominan. Ya, peran ke arah manajer fungsional lebih dominan. Nah, sedangkan manajer proyek hanya memfasilitasi penyelesaian proyek, membuat checklist dan jadwal, dan tidak punya otoritas mempercepat dan memonitor proyek. Contohnya gimana? Nah, seperti ini. Ya, karena apa? Di sini ada struktur yang fungsional tadi. Sementara di sini ada struktur apa tadi? Proyek. Ya, kan gabungan kan. Matriks itu bisa ini dipakai ini gitu ya, ini juga dipakai ini dan sebagainya, karena ini resource sharing, berbagi sumber daya gitu ya. Nah, tapi kalau weak matrix itu yang lebih kuat itu ininya ya, fungsi fungsionalnya gitu ya. Nah, ini ya, jadi manajer fungsional ini lebih dominan dibandingkan manajer proyek ya, ini ya yang lebih dominan. Nah, yang kedua itu balance. Ya, balance itu memiliki otoritas yang berimbang, ya, baik manajer proyek maupun manajer fungsionalnya tadi. Ya. Nah, manajer proyek itu menetapkan rencana menyeluruh untuk menyelesaikan proyek, mengintegrasikan kontribusi dari berbagai disiplin yang berbeda, serta menetapkan jadwal dan memonitor kemajuan. Nah, manajer fungsional ini bertanggung jawab menugaskan personel dan melaksanakan segmen proyek mereka menurut jadwal dan standar yang ditentukan oleh project manager. Ya, jadi ini bekerja sama ya, secara ini. Jadi imbang lah gitu ya katakan. Sampai sini paham ya? Nah, yang ketiga itu adalah strong matrix ya. Yang kuat, ya, matriks yang kuat. Di mana manajer proyek itu mengendalikan kapan dan apa yang dilakukan spesialis dan membuat keputusan akhir pada proyek utama. Ya, secara sederhana manajer proyek itu lebih dominan. Nah, sehingga ini yang lebih diberikan adalah yang sini sebelah kiri. Makanya disebut sebagai strong matrix. Ya. Paham sampai sini ya? Kira-kira ya, beda-bedanya ya. Iya, Pak. Jadi ada yang weak, itu. Kemudian ada yang balance, seimbang, ada yang strong tadi. Ya. Nah, perbandingan ketiga macam tipe organisasi proyek itu seperti ini ya. Jadi kan ada yang fungsional ya, kemudian ada yang matriks, kemudian ada yang projectize. Jadi ekstrimnya itu kan fungsional sama project ya, projectize. Kalau fungsional yang lebih ngurusi bagian
bentuknya secara fungsional tadi. Kemudian yang projectize ya dia apa? Dia terkait dengan project yang lebih dominan, ngurusi projectnya. Nah, matriks itu digunakan untuk menjembatani ya antara itu tadi. Jadi bisa dipakai secara bersama-sama matriks itu, ya. Nah, keuntungannya kalau projectize itu apa? Efisien secara pengelolaan organisasi proyeknya. Kemudian loyalitas ke proyeknya besar. Ya, kemudian secara komunikasi itu lebih efektif dibandingkan fungsional. Ya. Nah, tapi secara sumber daya apa? Dia ini berlebih, terlalu banyak gitu ya. Karena satu proyek harus mengalokasikan sumber daya yang begitu banyak. Ya, kemudian eh, lack professionalism in disiplin ya. Jadi kurang profesional secara disiplin ya karena ya itu tadi dia diikat di dalam satu proyek yang ya tidak dikategorikan secara fungsionalnya masing-masingnya gitu. Kemudian terjadi duplikasi dalam hal fasilitas dan fungsi kerjanya gitu. Nah, kalau nanti proyeknya sudah selesai, dia nggak punya apa namanya cantolan gitu ya. Paling balik ke kantor pusat, tapi sebenarnya dia nggak punya fungsi yang menetap di kantor pusat itu. Paham ya? Karena dia sebenarnya ditugaskan di proyek gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ini masih duhur ya, kita break dulu sebentar. Anda ini di mana? Di kampus ya? Di tempat Ikos, tinggal, Pak. Pak. Di kos, Iya, Pak. Pak, di kampus. Oh, di kos ya. Saya di kampus ini sebenarnya. Cuma karena kita kesulitan kalau ke kelas E itu karena terlalu kecil, nanti penuh akhirnya ya. Jadi kita sementara online dulu. Nanti kalau kondisinya memungkinkan kita dulu sebentar ya.
Oke, baik, bisa kita lanjutkan lagi ya. Tadi sampai di tipe ini ya, organisasi. Nah, ini perbandingannya ini ya. Oke, ini ya. Jadi itu yang organisasi projectize. Jadi ekstrimnya itu adalah yang projectize sama fungsional ini. Nah, kalau fungsional itu easier management of spesialis karena apa? Masing-masing itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan apa? Keahliannya tadi. Kalau di fungsional, orang keuangan ya keuangan, orang logistik, logistik, orang engineering ya engineering gitu ya. Tapi kalau di proyek kan digabung ya. Ya, tadi kan ya jadi digabung-gabung. Sehingga tidak ada ini tadi istilahnya profesionalitasnya itu relatif lebih apa namanya? Ya terkurangi gitu ya karena tergantung dari siapa yang ini kadang dibutuhkan tergantung kebutuhannya gitu ya. Sementara kalau tapi di organisasi projectize mereka punya loyalitas yang lebih tinggi kepada project gitu ya dibanding kepada masing-masing bidangnya saja. Ya, karena melihatnya adalah projectnya. Nah, team member report to only one supervisor. Jadi dia karena punya atasan bawahan ya di dalam ya dia hanya khusus itu. Nah, kemudian ini saya coba dari yang ekstrim-ekstrim dulu ya. Kemudian similar resources are centralized ya. Jadi yang sama digabungkan, disentralisasi di satu bidang tertentu. Orang keuangan ya keuangan aja gitu ya. As the company is grouped by specialist, dikelompokkan menurut keahlian-keahliannya. Nah, ini clearly define career paths in areas of work specialization. Jadi jelas ya karena bidangnya tadi lain-lain ya dia lebih punya jenjang karir yang lebih jelas gitu ya. Paham ya? Jadi semua sistem itu punya kelebihan kekurangan ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, tinggal kita mesti tahu nanti organisasi kita ini membutuhkan model yang seperti apa, yang lebih cocok. Ini hanya masalah kesesuaian saja. Untuk kasus ini bisa jadi lebih sesuai yang tipe projectize. Mungkin waktunya butuh cepat gitu ya. Tapi untuk yang lain mungkin lebih cocok yang fungsional. Ya, untuk yang kasus lain mungkin matriks lebih cocok. Ya. Nah, kelemahannya apa? People more emphasis on their functionality, specialty, ya. Functional specialty to the detrimental of the project ya. Jadi dia lebih apa namanya? Titik tekannya lebih kepada fungsinya dia ya daripada kepada proyek tadi. Nah, no career path in the project management ya. Terkait dengan project dia enggak ada ini karena dia home base-nya adalah di apa? Di organisasi fungsionalnya tadi ya, spesialisasinya tadi. Ya. Kemudian project manager has little or no authority. Jadi kalau misalnya ada project manajernya nggak punya anak buah gitu ya. Karena semuanya lebih loyal kepada organisasi induknya masing-masing tadi ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, kemudian berikutnya yang matriks ini, yang tengah-tengah. Ini adalah highly visible project objective. Ya. Jadi dia sebenarnya secara tujuan project ini tetap tinggi ya. Improve PM control over resources. PM ini tetap punya kekuatan untuk melakukan kontrol terhadap sumber daya yang ada. Kemudian more support from functional areas. Jadi dia lebih memiliki dukungan
dari area fungsional tadi. Ya. Maximum utilization of scarce resources. Ya. Jadi untuk sumber-sumber daya yang bersifat langka atau terbatas, itu kita bisa menggunakan gitu ya, karena apa namanya, resource sharing tadi, karena kita berbagi resource tadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah better coordination. Koordinasinya lebih baik. Ya. Karena ya itu tadi, apa namanya, baik hubungan ke samping maupun ke atasnya itu ada prosedurnya gitu ya. Jadi lebih cair dibandingkan yang keduanya tadi. Nah, ini tim member maintain a home. Jadi nanti kalau sudah selesai ya dia bisa balik ke apa namanya, fungsional ininya, organisasi fungsionalnya. Pada saat dibutuhkan ya dia terjun ke proyek. Ya. Kemudian secara kelemahannya ini lebih ribet gitu ya. Karena apa? Lebih membutuhkan ini ya, struktur yang lebih kompleks gitu ya. Sehingga extra administration is required ya. Jadi ini ya, posisinya tadi harus dipindah-pindahkan sebagian. Secara administrasi itu menjadi lebih ribet. More than one boss for project teams ya. Jadi bosnya ini ada bos secara fungsional juga bos secara proyek. More kompleks ya. Kompleks tadi akhirnya itu tadi ribet secara administrasi, to monitor and control ya. Jadi untuk dimonitor dan kontrol. Tougher problem with resource allocation ya. Jadi punya problem yang lebih besar terkait dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya itu kita mesti apa namanya, agak ribet lah ya. Dibandingkan yang tadi kan udah jelas, ini orang ini ya di sini, orangnya proyek ini terus gitu. Atau fungsionalnya di situ. Kemudian needs extensive policies and procedure. Jadi harus didukung oleh kebijakan-kebijakan dan prosedur ya, untuk melaksanakan kebutuhan itu tadi yang berbagai macam tadi. Sampai sini bisa dipahami ya mengenai apa namanya, tipe-tipe organisasi di dalam proyek. Nah, sekarang kita lihat ya, pengaruhnya jenis-jenis struktur tadi terhadap proyek itu seperti apa. Nah, ini karakteristik proyeknya. Kemudian ini struktur organisasinya yang ke kanan. Ya. Yang ke bawah itu kalau kita lihat Project Managers Authority atau apa ya, kewenangannya. Kalau fungsional itu kecil ya. Karena project manager ini orientasinya kepada project. Nah, kemudian secara ini kan ada 3 tadi ya, fungsional, ada matrix, satunya lagi apa? Projectize. Ya. Bisa dipahami ya? Ada fungsional, ada matrix, ada projectize. Nah, yang matrix dibagi lemah, sedang, dan kuat. Ya. Jadi ini turunannya dari matrix tadi dibagi-bagi lagi. Nah, secara ketersediaan sumber daya itu fungsional ini juga sedikit gitu ya. Sementara project itu banyak ya. Ya. Jadi ini urutan ya dari sedikit ke banyak gitu ya. Terkait dengan Project Managers Authority. Jadi ini komponen ya yang dibandingkan. Ya. Kemudian who controls the project budget ya. Kalau di functional manager karena tadi dia hanya dicantolkan di dalam organisasi fungsional, maka yang punya kewenangan lebih kuat ya manajer fungsional gitu loh ya. Paham ya? Nah, kalau yang di sini yang lebih kuat ya project manager.
kalau di apa namanya struktur jenis projectiles gitu ya. Paham ya? Yang di sini ini tengah-tengah karena dia balance ya. Kemudian project manager's role ya atau perannya itu kalau di fungsional ya part time karena dia juga harus bertanggung jawab kepada manajer fungsionalnya, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan fungsionalnya. Jadi ini nanggung sebenarnya ya. Jadi kalau yang ideal untuk project ya sebenarnya projectize tadi, tapi dia nggak efisien gitu ya. Nah, akhirnya itu bisa ditengahi dengan ini tadi, struktur yang apa matriks ini. Tinggal Anda mau pakai matriks yang mana gitu ya. Tergantung dengan situasi. Kalau yang di sini ya part time karena dia lebih kuat ke arah apa? Fungsionalnya ya, yang sini ya. Sementara yang sini lebih ke arah proyeknya. Jadi semakin ke kanan ini semakin kuat orientasi proyeknya. Termasuk di sini administrasi stafnya kalau yang di sini sifatnya part time, kalau yang di sini harus full time. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi sekali lagi bahwa organisasi itu adalah tergantung dari bagaimana karakteristik dari proyek yang Anda tangani. Ya, sehingga nanti Anda harus menyesuaikan dengan pilihan-pilihan atau bentuk-bentuk yang ada. Sampai sini bisa dipahami ya, barangkali penjelasan saya ya. Kemudian sudah cukup jelas nanti ya. Jadi nanti tolong dibuat kelompok ya. Ini ada berapa tadi 30 ya. Untuk nanti ambil studi kasus ya tentang satu proyek Anda lihat ya dari sisi ini tadi ya, organisasinya, stakeholdernya gitu ya. Ya. Jadi dari yang sudah kita pelajari nanti di akhir Anda saya minta untuk presentasi kelompok gitu ya. Jadi Anda bagi kelompok-kelompok, kemudian Anda lihat satu proyek, kemudian Anda analisis ya. Anda apa istilahnya? Anda analisis bagaimana organisasinya, bagaimana stakeholdernya yang sudah Anda pelajari kemarin-kemarin itu ya. Jadi istilahnya adalah tinjauan terhadap pelaksanaan dari beberapa aspek di dalam manajemen proyek gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk satu kelompoknya berapa orang, Pak? Total berapa, Mbak? Totalnya berapa ya? 35, Pak. 35. Ya 7 orang gitu ya. Oh ya, baik Pak. Makasih Pak. Ini 7 orang, nanti 5 kelompok aja ya. Ada 5 proyek yang Anda lihat. Mungkin nanti dibagi-bagi, ada yang bandara, ada yang jalan, ada yang gedung gitu ya. Ada yang jalan kereta api, pelabuhan gitu ya. Nanti beda-beda, nanti bisa di ini ya, di minggu terakhir. Minggu terakhirnya itu mestinya minggu depan, tapi minggu depannya lagi gitu aja. Nanti jadi Pak Kris tetap minggu depannya lagi kan sudah mulai Pak Kris ya. Tapi kan kalau misalnya saya menggunakan hari Kamis kan bisa ya. Nanti hari apa yang kira-kira Anda, kalau kuliahnya Pak Kris kan tetap hari Jumat ya. Tapi yang Kamis jam 11 ini kan masih tetap ada. Benar nggak? Jam 11 ini kan sebenarnya waktunya MK, tapi kan karena kita geser dari Jumat sehingga yang hari Kamis bisa kita manfaatkan. Gitu ya. Kalau enggak waktu Anda mepet ya. Jadi saya minta untuk supaya dikerjakan dan dipresentasikan hari Kamis. Nah, nanti untuk yang anunya saya tambahkan dengan untuk yang kuisnya bisa kita lakukan
hari Kamis depan gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini kan Kamis, Jumat besok kuliah. Kamisnya saya minta ada kuis gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk ada apa kuliah atau nanti saya lihat ya kuliahnya ditambah berapa gitu ya. Baru kemudian nanti presentasi di akhir ya di minggu ke-8-nya. Gimana Mbak? Ada pertanyaan apa? Kamu siapa? Iil ya? Iya, Pak. Iil. Kayak bahasa Iya. Inggris ya. Oh, tapi saya I will tapi sorry Bukan, ya, Pak. Guyan Iya, ya. Pak. Pikir I will. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, untuk tugasnya itu hanya presentasi melalui kayak PowerPoint saja atau menggunakan makalah seperti itu, Pak? Presentasi melalui apa? Menggunakan PowerPoint atau sejenisnya atau Ya. menggunakan makalah, Pak? PowerPoint aja nanti dipresentasikan ya. Supaya kita bisa berdiskusi ya tentang ini tadi aspek-aspek nanti yang kita bicarakan di kuliah ini ya. Supaya Anda lebih paham. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut ya, lanjut. Berikutnya ini project team ya, tim proyek. Ya. Kita sampai jam berapa? 12.40 ya. Benar ya? Halo? Halo, Pak. Ya, oke. Nah, ini project team ya, tim proyek. Tim proyek itu kalau Anda lihat di sini ada project manager, ya, ada functional department, ya, ada project management team. Nah, ini ada direktur di perusahaan, gitu ya. Karena organisasi kontraktor itu tidak berdiri sendiri, karena dia di bawah perusahaan induknya, misalnya Adikarya atau PP atau segala macam itu kita anggap di situ kan ada direkturnya, ada segala macam. Nah, nanti di bawahnya itu ada project manager. Sebenarnya di situ juga nanti ada ini ya, functional department di masing-masing apa itu? Masing-masing perusahaan tadi ya. Jadi ini ada functional departemen A, functional departemen B, yang masalah keuangan, masalah logistik, segala macam. Nah, nanti di sini ada project manager. Pas dari strukturnya tadi, yang matrix atau yang projectize ya, dan sebagainya. Nah, kemudian di bawah project manager, ya, itu ada satu project management team. Ya. Nah, ada project management team. Nah, ini semua di antara yang ada di sini disebutkan sebagai project team, tim proyek. Nah, nanti di sini ada owner, ya, ada owner, ini ada pengguna, ya, pengguna dari proyek itu kalau misalnya proyek infrastruktur ya masyarakat, ya. Nah, kemudian di sini ada financial support, ya, pihak yang mensupport secara finansial ya, untuk dana proyeknya. Kemudian di sini ada subkontraktor, ya, ada subkon, ya, misalnya subkon bangunan bawah, ya, subkon bangunan atas, kok bangunan atas, ada electrical, ya, keliru ya, ada electrical, mechanical gitu ya, ya, AC segala macam itu kan di situ. Kemudian ada vendor, ada apa supplier gitu ya. Kemudian berikutnya ini
tugas tanggung jawab personal tim inti gitu ya. Di situ ada PIMPRO. PIMPRO itu ya project manager itu. Tugasnya memimpin negosiasi kontrak dengan pemilik. Ya, kemudian menyiapkan organisasi tim inti, membuat rencana pelaksanaan atau project execution plan ya, atau bisa juga disebut sebagai project management plan. Kemudian mengadakan kick-off meeting dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek, menentukan garis besar perencanaan, pengawasan, ya, pengendalian, ya. Istilahnya apa? Planning, monitoring, planning, executing, monitoring, and controlling, misalnya ya. Kemudian menyetujui pembayaran bagi pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan sasaran proyek. Ya, membuat laporan berkala mengenai kemajuan pelaksanaan proyek. Ya. Nanti ada format-formatnya itu bagaimana kita memberikan atau membuat report dari apa yang sudah dilaksanakan di proyek. Ya. Kemudian mengadakan rapat dengan wakil pemilik proyek untuk mendengar keinginan dan keluhan dalam rangka memelihara hubungan dengan pihak pemilik proyek. Gitu ya. Jadi ini punya fungsi yang sangat-sangat penting ya, project manager ini. Baik ke dalam dia mengatur semua organisasi di bawahnya atau anak buah di bawahnya, juga dia harus mengatur keluar itu kepada pihak-pihak yang terkait atau stakeholder yang di luar tadi. Ada pemilik, ya, ada supplier dan sebagainya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, berikutnya di situ di bawahnya ada manajer lapangan, atau istilahnya site manager. Nah, ini punya hubungan dengan masyarakat dan instansi setempat gitu misalnya. Dan engineering dan pembelian yang dilakukan di lapangan, konstruksi, instalasi permanen dan sementara, dan keselamatan kerja, keuangan, dan pokoknya yang ini terkait dengan yang pelaksanaan di lapangan. Gitu ya. Kalau project manager itu sifatnya umum ya. Jadi dia punya wakil untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan itu di lapangan. Istilahnya apa? Site manager yang khusus membawahi masalah internal. Ya. Kemudian administrasi umum, ya, masalah tenaga kerja, pengawasan dan pengendalian mutu, ya, itu kaitannya dengan fungsi manajer lapangan atau site manager. Biasanya kalau di organisasi ada istilahnya SEM, ya, Site Engineering Manager, ada SOM, ya, Site Operational Manager. Biasanya kalau organisasi yang besar-besar itu dibagi begitu. Nah, kemudian ada superintendent konstruksi, itu memimpin dan mengkoordinasi pekerjaan konstruksi baik yang langsung dikerjakan sendiri ataupun melalui subkontraktor, meliputi instalasi, uji coba, penyiapan fisik. Jadi ini adalah pelaksana biasanya, ini pelaksana. Kemudian kepala pengawasan dan pengendalian mutu, ini khusus untuk mengawasi supaya mutu yang sudah ditetapkan itu bisa dicapai nantinya, ya. Jadi memimpin dan mengkoordinasi kegiatan pengendalian mutu baik kantor pusat maupun proyek. Kemudian bagian proyek engineering, ya, mengawasi kegiatan konstruksi dari aspek engineering, ya, menyiapkan spesifikasi dan bill of material untuk akad lelang dan melakukan QA atau quality assurance atau quality control. Ya. Kemudian di situ ada bagian pengadaan, jadi macam-macam ya, macam-macam ada bagian pengadaan di internal kontraktor tadi. Kemudian ada bagian administrasi. Kalau pengadaan itu terkait dengan pembelian, ya, kemudian pengiriman, angkutannya, ya, ekspedisi semua material dan peralatan untuk proyek, baik di lapangan maupun kantor pusat. Kemudian bagian administrasi, personalia dan jasa-jasa. Jawab atas administrasi, dokumentasi, perburuan,
dan personel proyek dan jasa-jasa atau servis. Kemudian kepala keuangan dan akuntansi, ya ini bagian keuangan, mengurus dan tanggung jawab atas keuangan dan akuntansi proyek seperti gaji tenaga kerja, ya kemudian ya akuntansi secara umum, pencatatan penggunaan dana, kemudian ikatan-ikatan atau apa kontrak yang sudah dibuat, gitu ya. Menyiapkan laporan keuangan untuk memberi pinjaman dana proyek. Oke, jadi itu sekilas mengenai organisasi proyek. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Cukup jelas ya, kira-kira ya. Silakan. Perbedaan job desk dari yang tadi SEM dan SOM itu apa ya Pak? Ya, jadi SEM itu lebih ke arah engineering-nya ya Mas. Ke arah bagaimana memproduksi gambar gitu-gitu ya. Jadi secara rekayasanya, secara teknisnya, teknis apa namanya desain gitu-gitu ya, ke arah bagaimana menghasilkan gambar ya. Nah, yang itu nanti akan dilaksanakan ya, secara jadi dia dari sisi kalau dia itu seperti konsultannya ya, dari sisi keilmuannya ya, secara keilmuannya biasanya ke arah desain. Tapi kalau operasional ya ke arah pelaksanaannya biasanya. Ya. Paham ya kira-kira ya? Paham Pak? Iya, Terima gitu kasih, ya terima Mas ya. kasih. Iya. Ya, oke. Oke, sebentar saya tak ke belakang dulu ya, sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi sedikit mungkin ya.
Oke, saya tambahkan sedikit ya tentang project manajemen standar. Jadi supaya kita tahu bahwa di dalam project management itu ada beberapa standar ya yang biasa digunakan. Nah, tapi yang sering kita acu itu adalah PMBOK namanya ya, Project Management Body of Knowledge. Ya. Nah ini jadi ada namanya IPMA ya, International Project Management Association. Kemudian ada APM, Association for Project Management. Kemudian ada PMI ini ya, Project Management Institute gitu ya. Jadi ini adalah beberapa organisasi yang terkait dengan project management. Nah, kalau misalnya IPMA, ya ini tadi kan IPMA ya, IPMA itu dia membuat satu kompetensi ya di dalam bagi seorang project manager itu apa saja yang harus dimiliki. Ya, ini ada behavioral competence ya, jadi kemampuan behavior ya atau kebiasaan itu seperti leadership, kemudian engagement, bagaimana dia menyikapi atau menghadapi orang, yang memotivasi, self control, memiliki kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dan sebagainya, negosiasi dan sebagainya. Ini ada kemampuan secara behavior yang harus dikuasai. Kemudian ada kontekstual kompetensi, kompetensi secara kontekstual. Kemudian ada kemampuan secara teknis, ya dia harus memiliki kemampuan secara teknis yang sudah disebutkan di sini. Kemudian di APM itu juga ada beberapa. Jadi ini hanya secara gambaran besar aja ya supaya Anda bisa memahami. Jadi di APM itu juga ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai. Nah, yang terakhir di PMI ini ya. PMI ini ada yang produk namanya Project Management Body of Knowledge atau PMBOK. Ya. Nah, ini yang tadi IPMA tadi ya, termasuk negosiasi, memiliki etika, ya kreatif, terbuka, macam-macam lah. Kemudian ini yang kompetensi yang terkait dengan yang harus dikuasai, ya, terkait dengan komunikasi, informasi, procurement atau pengadaan, keuangan, time and project phases dan sebagainya. Ini sebenarnya secara agak mirip-mirip ya dengan yang ada di PMBOK. Kemudian ini yang di APM ya, APM ini dia harus menguasai apa saja ya, kemampuan secara general, kemudian strategis ya, kontrol, teknis, komersial, organisasi, masalah people. Jadi memang kemampuan yang sifatnya kompleks ya. Karena yang dikelola itu juga kompleks ya. Jadi kita harus memiliki berbagai macam kemampuan dan juga pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola proyek itu. Nah, ini kalau yang di Project Management Body of Knowledge atau PMBOK itu ada
9 atau 10 ya, ini area keilmuan, body of knowledge. Ya, untuk melaksanakan satu proyek itu mulai dari kemampuan untuk mengelola skop, ya, kemudian waktu, ya, biaya, kualitas. Jadi ini bacanya gini, manajemen skop proyek gitu ya. Jadi pengelolaan skop proyek, pengelolaan waktu, pengelolaan biaya, kualitas ya. Karena proyek itu seperti yang kemarin sudah bicarakan, dia dibatasi ya. Biaya, waktu, mutu dan segala macam ya. Kemudian juga terkait dengan human resource ya. Human resource itu manusia yang harus kita kelola ya. Ya. Kemudian juga ada komunikasi. Komunikasi itu hal penting sekali di dalam pelaksanaan proyek. Karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, nggak akan selesai. Karena kita itu bekerjanya secara teamwork ya. Secara apa? Secara bekerja sama, secara tim ya. Tidak bekerja secara sendiri ya. Karena proyek itu skopnya besar, luas. Kalau dikerjakan sendiri ya nggak selesai gitu. Makanya kita membutuhkan bantuan dari berbagai macam pihak tadi. Ya, ada organisasinya, segala macam, stakeholdernya banyak, ya, kompleks sekali. Ya. Kemudian di situ ada bagaimana kita mengelola risiko, ya, project management. Juga bagaimana melakukan pengelolaan terhadap pengadaan, proses pengadaan. Karena kita membangun itu kan butuh supplier, butuh material ya, butuh tenaga kerja ya. Gimana mendatangkan itu semua? Nah, itu ada di dalam satu proses yang namanya procurement atau pengadaan. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya kira-kira ya tentang ini. Nah, kalau di dalam PMBOK, jadi ini kita ngomong PMBOK ini tadi ya. Ini ada fungsi dasar itu yang harus dikuasai itu terkait dengan ini, lingkup, waktu, biaya, kualitas dan mutu. Kualitas atau mutu, sorry. Ya. Tapi ada sifatnya yang hanya sebagai pendukung ya. Yaitu terkait dengan pengolahan sumber daya manusia atau human resource, terkait dengan kontrak ya dan pembelian atau procurement, ada risiko ya, kemudian komunikasi. Ini yang sifatnya mendukung. Nah, satu lagi itu adalah integrasi. Bagaimana kita menyatukan tadi kemampuan-kemampuan yang masing-masing tadi menjadi satu hal yang terintegrasi ya. Atau menyeluruh ya. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi tambahan di sini yang mana itu meliputi safety, keselamatan ya, karena ya kalau banyak terjadi kecelakaan juga enggak ini ya. Meskipun ya progresnya baik gitu ya, tapi bermasalah kalau terjadi banyak kecelakaan. Makanya keselamatan dan kesehatan itu penting ya. Makanya ada istilah K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan ininya K3L. L-nya apa? Lingkungan. Ya. Ya, macam-macam, ada yang nyebutnya SHE atau HSE itu ya. Health, Safety, Environment. Ya. E-nya itu lingkungan. Environment itu sama dengan lingkungan. Ya, health harus sehat, safety, HSE ya, safety, selamat dan lingkungan. Atau disebut juga SHE ya, safety, health and environment. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan project environmental management atau pengelolaan lingkungan proyek. Karena proyek itu ketika dikerjakan itu akan mempengaruhi lingkungan setempat ya. Terjadi kerusakan sementara ya. Makanya itu harus dikembalikan nanti ya. Tidak boleh kemudian kita dari sesuatu yang bagus kita
karena mau membangun tadi terjadi kerusakan dan kemudian tidak kita kembalikan. Itu ada apa? Kedzaliman namanya. Kita berdosa kalau sampai terjadi begitu. Jadi tidak boleh. Kemudian finansial ya, terkait dengan keuangan ya. Bagaimana manajemen keuangan, kemudian melakukan klaim ya. Klaim atas apa yang sudah kita lakukan, capaian-capaian, itu ada manajemennya, manajemen klaim. Nah, jadi hubungan antara project management dengan disiplin manajemen yang lain itu ada general management knowledge and practice, ada application area knowledge and practice. Nah, ini generally accepted project management knowledge and practice ya. Nah, sehingga ini merupakan irisan ya dari semua macam knowledge dan prakteknya. Ya. Nah, kemudian ada project management process gitu ya. Nah, itu dimulai dari initiating tahap pendahuluan, kemudian melakukan planning, perencanaan, kemudian dieksekusi, ya, kemudian melakukan monitoring and control, kemudian closing. Jadi di dalam proses manajemen konstruksi atau manajemen proyek itu selalu dimulai dengan ini, dimulai dari pendahuluan, kemudian melakukan perencanaan, mengeksekusi, diawasi atau dan dikontrol, kemudian ditutup, selalu begini. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya di dalam struktur PMBOK, Project Management Body of Knowledge, itu ini terdiri dari project integration, scope management, project time, cost, quality, human resource, ya, communication, risk management, procurement, gitu ya. Masing-masing ini ada prosesnya, ini yang tadi project management proses tadi. Project plan, development, kemudian execution, jadi ini membuat rencana, mengeksekusi, mengontrol. Ya, terkait dengan prosesnya tadi, project management proses. Kemudian kalau di sini ya initiating, planning, definition, verification, change and control. Jadi ini gabungan dari keilmuannya tadi dengan prosesnya di sini. Jadi di dalam setiap keilmuan tadi itu ada proses-proses yang harus dilakukan di sini. Mulai dari membuat ya. Ya. Jadi di dalam setiap knowledge ya atau disiplin keilmuan di dalam project management tadi masing-masing harus dilakukan ini untuk apa supaya kita bisa menghasilkan goal dari setiap tahapan tadi ya. Jadi kalau terkait dengan manajemen scope ya dimulai dari mendefinisikan skopnya, kemudian merencanakannya dan sebagainya ya. Juga termasuk di time management, di masalah apa namanya pengelolaan waktu. Jadi didefinisikan dulu, membuat urutan aktivitasnya, menentukan durasi setiap aktivitas ya. Kemudian membuat schedule-nya atau penjadwalannya dan kemudian mengontrol ya. Kemudian di sini di cost management juga begitu ya. Ada planning, estimating, budgeting, control. Jadi semua ada apa namanya proses yang harus dilakukan di masing-masing. Ya. Nah ini kalau Anda lihat di dalam matriks ini, jadi diplotkan ya antara
project manajemen proses tadi ya, dengan ininya, dengan apa? Dengan knowledge areanya. Jadi kalau integrasi itu harus melakukan apa saja di sini ya. Initiating, planning, scouting, monitoring, ya. Controlling, juga closing. Kalau scope ya merencanakan scope-nya dan memonitor gitu ya. Waktu juga begitu, merencanakan, monitornya, dan merencanakan dan memonitor dan kontrol. Nah, kalau di kualitas ini harus ada executing-nya gitu ya. Jadi ini plotting antara masing-masing tahapan tadi itu di dalam project management proses dengan knowledge areanya. Nah, ini juga bisa dibuat dalam bentuk yang lebih detail seperti ini ya. Jadi ini summary-nya ya. Apa saja yang harus dilakukan pada tiap fase ya, atau tahapan project management ini di masing-masing knowledge area. Ya, jadi ini project integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, itu apa saja harus dilakukan, nanti tinggal ngikuti ini. Ya, jadi kalau harapannya dengan mengikuti ini Anda bisa apa namanya menghasilkan sesuai dengan harapan atau yang diinginkan oleh itu tadi. Ya. Bisa dipahami sampai sini kira-kira? Halo? Jelas ya? Ya, Masih bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke, baik. Ya saya mungkin banyak itu saja ya yang bisa atau yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. untuk Jadi nanti ya Pak, gimana Pak? ya tugasnya nanti sampai dengan ini ya, ada saya membahas visibility study mungkin hari besok ya, besok visibility study. Kemudian hari Kamis minggu depannya kuis ya. Ya, kuisnya minggu depan Kamis. Kemudian Jumatnya itu procurement. Mungkin ya nanti saya sampaikan procurement and contract ya. Baru setelah itu nanti Anda kerjakan grup presentasi tugasnya ya. Jadi sekarang mungkin yang bisa Anda kerjakan dulu ya terkait dengan materi-materi yang sudah Anda dapatkan gitu ya. Jadi misalnya Anda membuat organisasi proyek ya. Jadi Anda ambil proyek ya. Mungkin dari internet aja lah. Satu proyek yang mungkin bisa didapatkan data-datanya ya. Terkait dengan stakeholder-nya, siapa saja, ya, organisasi proyeknya gitu ya. Ya. Kemudian bagaimana bentuk organisasinya ya, dan mengikuti bentuk organisasi apa gitu ya. Kemudian kemarin apa stakeholder, terus apa lagi life cycle-nya ya, tahapan-tahapan project-nya seperti apa gitu ya. Jadi yang sudah Anda lakukan itu termasuk nanti visibility study-nya gitu ya. Jadi visibility study itu biasanya pada apa namanya awal-awal proyek itu mau dieksekusi gitu ya. Udah nanti proses pengadaannya ya, pengadaan dan kontraknya itu yang Anda lihat di objek yang sudah ada itu. Gitu ya kira-kira. Bisa dipahami kira-kira? Iya, untuk kuis minggu depan itu hari Kamis jam 11 juga, Pak. Ya,
Anda jam 9-nya ada kuliah ya? Sebagian dari Anda. Iya, Pak. Oh. Itu kemarin-kemarin kok nggak ada ya? Gimana, Atau Pak? mesti ada jam kemarin kok? Oh, kita belum pernah ya jam 9 ya. Hari Kamisnya ya. Hari Iya, Kamis nggak pernah ya. Berarti yang oke. Ya jam 11 aja lah nanti yang kuliah satunya yang saya geser. Saya mestinya Kamis juga ada ngajar, tapi coba nanti saya geser yang satunya ya. tapi Anda sebenarnya siapkan kami aja yang di ETS sih, Pak. Mas, Ada ETS, Pak, hari Kamis. yang jam Iya, ada ETS lain. jam 11. Jam 11 kan Mepet itu kosong. sih, Pak. Mepet apa? Mepet matnya jam 1:30 kan offline, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Kuis bentar aja lah. Ya kuis bentar aja jam 11. 1 jam gitu aja mungkin nggak lama-lama ya. Atau nanti kuisnya bisa offline. Kuisnya offline ya. Kan bisa toh di kampus gitu. Ya tapi harus dicari kelasnya yang kira-kira. Jadi intinya kuis itu dibarengkan dengan UTS gitu. Tapi sama-sama di kampus. Hanya nanti saya perlu cari tempat yang apa namanya cukup untuk berapa ini 35 orang ini ya, gitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Atau coba nanti Mbak Karmelin sambil dibantu nyari ya untuk ruangan yang agak besar ya untuk 35 orang ini supaya bisa jadi satu. Mungkin di ruang S3 di tapi kayaknya masih kurang itu. Soalnya besar ya. Mungkin ruang sidang. Kalau bisa pinjam ruang sidang. Ya, gitu Mbak ya. Saya bantu nyarinya itu, maksudnya nanti saya pinjemin Ya, aja. nanti coba kita coba kamu cari hari Kamis jam 11. Ada yang pakai ruang sidang apa enggak? Ya, Sebentar, Pak. Iya. Kamis jam 11 ada yang pakai ruang sidang apa enggak? Ya, nanti saya sambil bilang ke departemen. Kalau untuk tugasnya nanti bisa online aja itu. Kalau yang presentasi itu kan, dan itu bisa hari Kamis berikutnya gitu ya. Paham ya Mbak ya? Jadi Kamis berikutnya. Yang penting Anda ngerjakannya sekarang. Anda coba cari obyeknya gitu ya. Oke? Gitu ya, saya kira ya. Sudah bisa dipahami nanti sambil koordinasi kita. Baik, saya kira cukup sementara, mungkin enggak pas 40, saya kira yang penting materinya sudah saya sampaikan semua, nanti saya share lewat Mbak Karmelin ya untuk ininya. Bahan kuisnya tadi sampai ini. Sampai hari Bahan ini. kuisnya sampai ini tadi ya. Ya, sampai Ya, hari sampai ini. hari ini. Oh, Untuk yang besok saya kira mungkin cukup inilah project visibility. Atau saya tambahi sama visibility ya bisa ya. jangan, Pak. Sekalian ya. Jangan. Jangan, Pak. Oh ya itu Pak, apa? Sudah. Kan dulu di departemen pernah ngasih file yang isinya itu ruangan kelas yang kosong gitu loh, Pak. Ternyata ruang sidangnya kosong, Pak, hari Kamis. Ya coba kamu cek aja ya. Kamu tanyakan ke siapa namanya departemen Bu Santi atau ke siapa gitulah yang terkait dengan kelas ya di Yang jelas kita berharap hari Kamis itu bisa offline di sana gitu ya. Untuk ujian kuisnya gitu ya. Baik, saya kira cukup sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Absennya sudah semua ya? Assalamualaikum. Makasih Pak. Pak. Ya.